Ibu juga terhormat yang dikenakan di bacaan sekarang perhatikan kepada baca kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Summa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa ustadina wa ustadi ustadina wa muallimina wa muallim muallimina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa ajdadina wa ajdad ajdadina wa amamina wa amami amamina wa khawalina wa khawali khawalina ikhwanina khawatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat usan ila ruhi ki hajian Faisal Muhammad Jalali wa ila ruhi bunda hadis Siti Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Husain al-Mukhtar wa ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila ruhi Salim bin Sumna al-Hadrami wa ila arwahi jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahlil qubur li jami'ina fi hadhil majlis fi hadhihi sa'a syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzat yang hadir pada siang hari ini, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan berada pada acara yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Jangan langsung bilang ngaku-ngaku yang dimuliakan. Ya, yang dimuliakan kiai haji, yang dimuliakan al-mukarram, siapa yang dimuliakan? Ya, minta mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah gitu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban fardu ain. Ya, fardu ain bagi kita kaum muslimin wal muslimat. Paling tidak mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis taklim, telah menggugurkan kewajiban kita. Apa sih itu yang namanya wajib? Wajib itu adalah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau nggak pernah ngaji sama sekali, kira-kira dosa apa enggak? Jujur, dosa apa enggak? Orang muslim, muslimah selama hidupnya nggak pernah ngaji, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau menuntut ilmu. Padahal ngaji, menuntut ilmu itu adalah wajib. Dosa kalau kita nggak melaksanakan kewajiban, salah satunya adalah menuntut ilmu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kewajiban yang terakhir, kewajiban yang keempat bagi jenazah. Di halaman 33. Halaman 33 paling atas. Ya, aqallud dafni. Ya, judulnya adalah aqallud dafni. Ya, aqallud dafni. Ibu-ibu sekalian, mungkin sudah lupa mulai dari pembahasan yang pertama, dan juga belum tentu rutin ngajinya. Pas saya ngisi barangkali nggak ngaji atau nggak masuk. Ya, bisa dilihat lagi di videonya di YouTube. Ya, sengaja saya bikin video membahas tentang kitab Safinatun Najah. Ya, karena ini adalah modal kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena yang namanya ilmu fikih itu mengatur tata cara beribadah kita kepada Allah. Kalau nggak ada ilmunya, ya nggak ada pengetahuannya, dikhawatirkan amal kita itu ditolak, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan apabila tidak dilandasi dengan ilmunya, maka amal itu ditolak alias tidak diterima. Duluan mana Pak Ustadz beribadah sama beramal dengan berilmu?
Nah, ini kadang-kadang kita sudah ada tanda tanya. Berarti kalau tidak berilmu, ibadah kita sia-sia dong Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau gitu saya mau berilmu dulu. Jadi beramal nanti kalau saya udah pinter. Umpama kalau kondisinya udah seperti kita yang tua-tua begini, itu mendulukan amal. Ya, mendulukan amal dibarengi seiring dengan bertambahnya ilmu. Jadi beramal diiringi dengan ilmunya. Artinya kalau sholat ya sholat. Jangan bilang, saya kan belum ngerti ilmunya sholat, lalu nggak sholat. Ya, karena ada orang sholat itu sah sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau sah syarat dan rukunnya, maka sholatnya itu sah. Berarti dia melaksanakan sholat itu telah melaksanakan kewajiban, artinya telah menggugurkan kewajiban. Dan orang seperti itu tidak lagi berdosa. Andaikan umpama sholatnya nggak khusyuk, andaikan sholatnya nggak khusyuk, masih nerawang kemana-mana, kayak kita sholat, kayak saya juga, ya, takbir Allahu Akbar sholat subuh, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, ingat, ntar pagi tukang jam 8 datang, ya, Allahu Akbar ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, yang dibeli semen, pasir 3 gerobak, Sami Allahu liman hamidah. Oh iya, kemarin tukang minta benang sama selang ukur, ya, ingat semua. Sampai demikian sholatnya, umpama sampai demikian sholatnya, ya, itu nggak masalah. Kerjakan dulu, kerjakan. Jangan bilang, saya mah ntar aja sholatnya karena saya belum khusyuk. Loh, sholat terus, insya Allah lama-lama jadi khusyuk. Menunggu khusyuk kapan mau? Ya, kalau nggak dimulai, nggak sholat, kapan mau khusyuknya? Ya, kerjakan aja dulu kewajiban. Perintah Allah, perkara diterima atau tidak diterima, berpahala ataupun tidak berpahala, itu urusan 14, ya, urusan nanti itu. Yang tahu hanya Allah. Yang penting kita berusaha. Berusaha apa? Yaitu menyempurnakan syarat dan kewajiban, rukun, syarat dan rukunnya kita penuhi, dan kita penuhi juga apanya, yaitu kewajiban kita untuk menuntut ilmunya. Nah, jadi itu berbarengan, ya, berbarengan. Nanti lama-lama insya Allah karena sudah ada ilmunya, maka makin sempurna ibadah kita kepada Allah. Ini kalau kayak kita, beda dengan anak-anak kita. Anak kecil itu lebih diutamakan menuntut ilmu dulu, belajar bagaimana cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar, praktek sholat. Itu anak-anak kita, ya. Nanti kalau dia sudah akil baligh, sudah baligh, masuk baligh, dan sudah mempunyai tanggung jawab hukum, beban hukum, ya, maka dia sudah melaksanakannya dengan benar, dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ilmunya. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Terus didalami ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu kan banyak. Baik ibu-ibu sekalian, nah sekarang kita belajar ilmunya nih, ilmu tentang menanam jenazah. Jenazah itu ditanam, ya, karena adanya di mana?
di tanah. Ya Bu ya. Kalau orang Islam jenazahnya ditanam, bahasanya karena adanya di tanah. Ya. Ada agama-agama lain yang jenazahnya dibakar. Pengen? Mau? Dibakar, abunya dimasukin kendi atau botol. Ya, abunya. Ya, sebagian dibuang ke laut. Ya. Nah, ini kita baca dulu. Ibu-ibu yang sudah pegang kitabnya dan yang belum, ikutin aja biar dapat keberkahan dari pengarang kitab ini, ya. Ketimbang diem apalagi ngobrol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu. Bermula sekurang-kurang tanam mayit lubang yang menutupkan ia lubang akan baunya mayit. Wa tahrisuhu minas sibai, dan terpeliharanya daripada binatang yang buas. Wa akmaluhu qamatun wa bastotun, dan bermula sempurnanya lubang itu seperdirian, dan sepanjangnya tangan yang didirikan oleh orang yang sedang kejadiannya. Wa yudha'u khadduhu alat turabi, dan dihantarkan orang akan pipi mayit atas debu. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblati, dan wajib oleh menghadapkannya mayit kepada kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang begini yang di video itu diulang 2 kali. Jadi Ibu bisa niru bacaan saya. Nah, setelah itu sesi keduanya baru penjelasan. Penjelasannya itu yang agak lama, ya. Karena kalau baca di sini doang masih ada yang nggak ngerti kan? Apa itu tadi ya? Yang dibaca itu kan bahasanya bahasa Indonesia Melayu sebenarnya, ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu. Bermula sekurang-kurang tanam mayit lubang yang menutupkan ia lubang akan baunya mayit. Jadi sekurang-kurangnya berarti apa? Paling sedikitnya, paling rendahnya. Kan ada ya paling ceteknya, paling rendahnya, kan ada yang dalam. Ya. Nah, ini paling rendahnya semana? Yaitu sekira-kira baunya mayit itu tidak tercium. Ya, baunya mayit tidak tercium.
wa tahrisuhu minas sibai, dan terpeliharanya daripada binatang yang buas, dan terpelihara dari binatang yang buas, artinya tidak bisa dimangsa oleh binatang yang buas karena dia sudah tidak berbau kan, tidak ada baunya, maka binatang pun tidak tahu kalau di dalam tanah itu ada mayit. Tapi kalau umpama terlalu pendek, terlalu cetek, ya, itunya dalamnya, ya, maka binatang bisa ngendus. Nah, itu bisa dikorek-korek, ya, bisa dikorek, bisa oleh binatang buas yang bertaring tentunya. Ya, banyak binatang buas itu, ya, termasuk binatang pengerat itu yang ada di rumah kita, apa? Ya, altikusun. Itu bahasa Arabnya tuh, altikusun. Ya, tikus tuh kan bertaring, dia tajam giginya, apalagi kalau udah gigit kaki kita lagi tidur. Masya Allah, kaki, tangan, lupa cuci tangan, lupa cuci kaki, habis pakai kaos kaki seharian, pulang kerja lupa, langsung tidur. Itu udah santapannya tikus itu, karena udah bau agak-agak rada kayak terasi, Bu. Ya, Masya Allah. Pernah digigit tikus, Bu? Pernah nggak? Lagi tidur? Kok Ibu nggak pernah ya? Kalau saya kok sering ya? Saya sering, Bu, dulu waktu di bawah situ. Kalau di atas sudah nggak ada tikus. Di bawah dulu, Masya Allah. Kalau udah saya kesel, saya racun, atau saya perangkap pakai lem. Kalau lem udah berantakan kemana-mana. Ya, kalau diracun juga matinya kemana-mana, susah diambilnya, serba salah. Tapi kalau ngeracun itu cepet. Musim lagi nih, musim hujan. Ya, musim hujan pada keluar. Ya, Masya Allah, itu, Bu, bener, kaki, tangan, ya, sakit betul itu, ya, tajam dia punya gigi taringnya itu. Nah, enggak, karena saya udah minum anti tikus. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi syarat ataupun minimalnya kita menanam jenazah, mengubur apa aja sih sebenarnya? Jenazah. Kalau manusia jenazah. Kalau binatang namanya apa? Biasa aja dong bangkainya. Melihatnya ke saya kayak sinis amat. Ya, bangke, ya. Kalau orang Madura bilangnya apa? Ada orang Madura di sini? Oh, bangke. Ya, bangke. Ya. Nah, itu jadi jangan sampai ada baunya, itu minimal. Ya, minimal. Kemudian jangan sampai ada binatang buas. Nah, ibu-ibu sekalian, ini dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang normal. Artinya kita meninggalnya di darat. Bagaimana kalau kita meninggalnya di laut? Nah, kalau di laut itu ada dua cara menurut Imam Syafi'i. Ada tiga cara, ya, ada tiga cara. Yang pertama, yang meninggal di laut itu kalau memang sudah dekat kepada pantai, maka ditunggu sampai merapat ke pantai. Jangan dibuang di laut. Ya, ini yang pertama. Kalau sudah dekat dari pantai, maka sampai merapat dulu. Baru jenazahnya sudah di pantai, ya pasti dikuburnya di darat. Lalu cara yang kedua adalah yaitu dengan mengikat si jenazah tadi dua sisinya, artinya ujung kaki dengan ujung kepala itu dengan sebuah papan yang diyakini oleh kita bahwa papan itu tidak akan tenggelam, artinya yang ngambang. Diarungin aja dia itu, jenazah itu di laut, ya, diarungin. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya jenazah ini sampai ke pantai. Kan nggak semua kapal itu
menuju ke pantai. Ada yang memang baru jalan dari dermaga ya, mau berangkat udah dapat sepertiga perjalanan, ada yang meninggal. Sedangkan perjalanannya berhari-hari umpama. Belum ada yang namanya freezer. Ini kan cerita kitab ini kan zaman dulu Bu ya. Nah, jadi ulama apa? Ya itu tadi. Pakai itu. Udah dilepas saja. Nanti dia kan terombang-ambing sampai ke pantai. Nanti ditemukan oleh orang yang ada di pantai. Nah, kalau orang yang ada di pantai itu nggak usah ditanya lagi ini orang Islam apa orang kafir. Susah kan nanyanya Ibu ya? Nanya sama siapa? Iya, orang dia sendirian. Udah kuburin, dikuburkan. Udah kan dia udah udah busuk ya. Dikuburkan, nggak usah pakai dimandiin, nggak usah pakai disolatin, karena nggak tahu juga kita nih orang ini orang Islam atau orang kafir. Kewajibannya apa? Menguburkan, mengafankan, dikafankan kalau ada kainnya, dikafankan biasa. Kalau dikafankan kan boleh ya. Kemudian dikuburkan secara Islam. Artinya apa? Ya secara Islam, menghadap kiblat, pipinya nempel ke tanah dan seterusnya. Mau itu kita nggak tahu nih orang ini orang kafir atau orang Islam. Begitu juga sama halnya ketika diarungin nih jenazahnya orang Islam di laut, tahu-taunya terdampar di pulaunya orang kafir. Itu udah boleh ya, karena nggak bisa ditentuin kan, lu ngarahnya ke sono, ke Irak, ke Arab sono, taunya mampirnya di laut Cina, bukan laut Arab. Laut Cina kan orang komunis, orang kafir ya kan. Nah itu nggak ada masalah, boleh. Nah itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga, kalau memang jauh dari pantai, kemudian apalagi baru mau jalan tuh kapal, jenazah ini boleh dikubur di laut. Dengan cara apa? Dengan cara ya dikafanin biasa, kemudian dimandiin, dikafanin, disolatin, lalu dikubur. Bagaimana cara menguburnya? Yaitu dikasih pemberat, dibuang di laut, dikasih pemberat biar dia tenggelam. Nah begitu ya, itu kalau orang yang meninggal di laut. Nah, supaya apa? Ya supaya seperti halnya menguburkan. Sah enggak nguburinnya? Sah ya, karena memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah mudah-mudahan ya, orang yang berlayar, kerja di kapal, meninggal orang Indonesia umpama Islam, itu insya Allah jenazahnya, kalau itu kapalnya resmi, dia kerja di perusahaan yang resmi, insya Allah itu pulang jenazahnya. Tapi beda halnya kalau selundupan, ini ngerepot. Kapalnya kapal selundupan, tenaganya tenaga selundupan, tenaga kerjanya kan banyak itu beritanya kan, yang dibuang di laut kan ya, orang Indonesia yang kerja di kapal asing itu dibuang di laut, meninggal dibuang di laut, dan tidak dikabarkan ininya, persetujuan dari keluarga itu nggak lagi diminta, karena ya mungkin ilegal mungkin, tapi kalau resmi insya Allah enggak ya. Jadi itu minimalnya. Kemudian wa akmaluhu qamatun wa bastotun, dan bermula sempurnanya lubang itu sempurna itu seperdirian dan sepanjang tangan, dan sepanjangnya tangan yang didirikan oleh orang yang sedang kejadian. Ini apa sih maksudnya? Muter-muter itu bahasanya ya. Maksudnya gini, jadi intinya kalau yang mau sempurna betul, kuburan yang pengen sempurna betul itu tingginya atau dalamnya itu seperdirian orang dewasa yang normal. Dia nggak terlalu pendek, nggak terlalu jangkung, yang normal aja lah ya. Ya 160, 165 ya.
Kemudian apa? Seperdiriannya dia dan tangannya itu di apa? Diacungkan atau diangkat ke atas, dibentangkan ke atas tangannya, bukan ke samping ya. Kalau ke depan berarti kayak itu dong, pampir ya begini. Nah, begini ke atas. Dan ukurannya itu tangannya tidak ngepel, Bu. Tangannya tidak ngepel tapi jarinya lurus. Nah, kalau udah segini berdiri, udah segini nih kuburan, itu namanya sempurna. Nggak tahu nih kuburan kita di Budi Dharma, saya belum pernah ngecek nih. Apakah iya seperti itu? Ya, tapi minimal sih yang saya lihat itu sampai orang itu rata kayaknya ya. Rata di galian ininya, bukan ditumpukannya ya. Kalau sama tumpukannya sih kayaknya lebih ya. Kalau sama tumpukannya nih, tapi kalau galian kan galian itu rata sama tanah itu, ya orangnya udah sekepala lah. Itu udah bagus. Apalagi kalau umpama ditumpuk ada ininya kan, tumpukan tanahnya itu ya udah pas lah insya Allah. Nah itu ajaran Islam itu apa, sesuai dengan fikihnya, sesuai dengan tuntunannya, memang seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu ya udah, itu sempurna namanya ya, itu sempurna. Itu kalau diukur nih pakai meteran ya, pakai meteran berapa sih Ustadz? Yang ini aja deh, meteran aja biar nggak ini. Itu sekira-kira 2 meter 40 cm ya, Bu. Kuburan kita itu dalamnya kalau mau sempurna itu 2 meter 40 cm, 2 meter 40 cm, 4,50 itu ukuran Baghdad ya, zero ukuran Baghdad. Saya juga nggak ngerti itu kayak apa, kalau saya baca kitabnya ya 4,5 zero. Tapi kalau di kurs ke ukuran kita, dikonversi dengan ukuran kita itu 2 meter 40 cm. 2 meter 40 cm kira-kira dalam apa enggak? Saya ini 165. Kalau 2 meter udah segini, Bu. Udah nggak ada ya, Bu? Ya. Padahal mah kalau dalam mah sebenarnya mah masih bisa ya didalemin ya. Karena kalau yang nggak ada itu kan ke samping. Tanah itu kan yang nggak ada kan kalau ke samping. Tapi kalau dalam itu sebenarnya masih bisa harusnya. Iya, cuman ya begitu, tergantung bagaimana kebiasaannya di daerah. Kebiasaannya di Budi Dharma umpama 1,5 meter, ya 1,5 meter udah. Iya, nggak mau capek yang itu. Apalagi kalau umpama yang mati banyak, kan yang gali capek. Karena apa? Orderan banyak kan? Akhirnya dikorupsi sama dia. Yang tadinya 1,5 meter jadi 1,30 meter. Karena ngejar apa? Ngejar target. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini yang mati banyak, alhamdulillah. Suatu hari ditanya lagi, Pak gimana hari ini? Aduh Pak Ustadz, hari ini sepi Pak Ustadz. Sepi, yang mati cuma 1-2 orang Pak Ustadz. Ya lu aja sekalian mati di situ. Ya jadi ukurannya segitu. Ya, ukuran yang apa? Yang sempurna. Kemudian wa yudau khadduhu ala turabi, dan dihantarkan orang akan pipi mayit atas debu. Turab itu berarti debu, bisa berarti tanah. Kalau dalam bahasa fikih, tanah sama debu itu hampir-hampir sama. Ya, turab dan debu itu sama. Artinya tanah atau debu. Bahasa di sini dia terserah pengarang dong, kata dia, terserah yang nerjemahin. Gua mau nulis debu apa mau nulis tanah, kan begitu. Tapi intinya sama. Debu bukan berarti debu, nanti ibu bawa debu lagi. Kan kalau nggak ngaji ini repot nih, ya kan? Ya, menghantarkan pipi si mayit ya oleh orang itu ditempelkan kepada debu. Ntar dari rumah bawa debu,
Buat apa Pak? Itu saya baca di fikih, ditempelin pakai debu. Maksudnya debu di sini itu tanah kuburan, tanah kuburan. Jadi itu sunnahnya apa namanya, si mayit itu ditempelin ya kepada tanah, pipinya ya, pipinya ditempelin ke tanah. Wa yajibu taujibuhu ilal kiblati, dan wajib oleh menghadapkan mayit kepada kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat itu wajib. Kalau menempelkan menempelkan pipi kepada tanah itu teknis. Bagaimana keadaan si mayit? Ya, kalau umpama susah, diganjel aja pakai ituan apa, ambil tanah yang dikepel-kepel, dibulet-buletin ya. Umpama seandainya si mayit itu harus menggunakan peti, kan nggak nempel. Si jenazah mayit ini harus menggunakan peti, umpama, bagaimana nempelinnya ke tanah? Kan nggak bisa. Nah itu dia, kan teknis saya bilang, itu pakai tanah yang digumpel-gumpel, ditempelin ya, ditempelin. Kalau bisa dimiringin ya, dimiringin. Menghadap kiblat itu wajib ya, menghadap kiblat itu wajib. Wajibnya maksudnya bagaimana? Intinya kepalanya orang yang meninggal atau jenazah itu ada di utara. Kalau kiblatnya itu Indonesia nih, Indonesia kan menghadap ke barat, berarti kepalanya jenazah itu ada di utara. Jangan salah naruh, kepalanya ada di selatan. Tuh bangun lagi tuh ya, salah naruh ya, itu mah nguburin baru pertama kali itu mah kalau yang begitu, dan nggak tahu dia bagaimana cara nguburin ya. Kalau di Budi Dharma ya kan udah ada spesialisnya orang yang nguburin. Insya Allah banyak orang yang nyaksiin, insya Allah nggak akan terbalik ya, nggak akan terbalik ya. Nah itu yang penting, itu kepalanya ada di utara, kepalanya ada di utara. Sedangkan memiringkan badannya yang sebelah kanan itu adalah apa namanya, sunnah. Memiringkan badannya ke sebelah kanan itu sunnah. Sedangkan menempelkan pipinya ke tanah itu adalah teknis. Lihat keadaannya. Pipinya nempel, kakinya, maksudnya mukanya menghadap kiblat karena sudah dimiringin, dan kakinya itu juga menempel ke dinding kuburan. Kakinya juga nempel, Bu. Jadi kaki kita itu yang di ujung itu nempel ke dindingnya. Ibaratnya jari kaki kita lah berarti yang nyentuh ke dinding kubur, sama pipi kita juga menempel ke tanah, hampir nempel ke dindingnya juga. Hidung kita itu hampir nyium lah, kalau bisa ya nyium. Dan itu apa? Diganjel ya, diganjel dengan bongkahan-bongkahan tanah tadi di sekitarnya supaya tidak berbalik. Itu kalau yang normal. Kalau yang harus dipeti kan nggak bisa begitu. Kalau yang dipeti mau diapain? Ya, dia udah telentang begini kan? Iya, udah tempelin aja dengan tanah. Ya, dengan tanah. Boleh nggak orang Islam dikubur, dimakamin, masukin ke dalam peti, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, jawabannya kalau menurut di sininya itu dilihat situasinya. Kalau dia tidak membutuhkan peti, tidak membutuhkan lalu pakai peti, itu nggak boleh. Ingat nih ya, kalau keadaan normal lalu mau gaya-gayaan ceritanya Bu Haji, kan pakai peti keren tuh ya, wah ditanduk, mahal lagi pakai jati ya kan, pokoknya ada selorokannya, kalau perlu ada kacanya ya kan biar dia bisa melihat ke atas ya. Nah umpama itu
ada keperluan, nggak ada kedaruratan, maka hukumnya tidak boleh, nggak boleh. Nah sebaliknya, seandainya itu ada keperluan dan kedaruratan, maka itu boleh. Semisal apa? Semisal tanah yang ada di kuburan itu lembab, berair dan bau. Tergantung wilayahnya berarti ya. Kalau tanah-tanah yang dekat-dekat apalah, umpama limbah-limbah gitu kan, bisa jadi kan tanah yang ada di dalam kuburan itu bau. Kenapa? Karena dekat limbah, dekat pabrik yang buang-buang limbah ke dasar-dasar tanah itu kan lembes. Nah bisa jadi kayak begitu. Nah itu dalam keadaan darurat, kita lihat dulu kan waktu digali, ini tanahnya kenapa ya keluar air terus, udah gitu mana bau. Nah itu dibolehkan seandainya orang keluarganya pengen pakai peti, dibolehkan. Atau keadaan sekarang yang mati karena corona, pakai peti boleh apa enggak? Boleh. Itu namanya dalam kedaruratan, ya, dalam kedaruratan. Seandainya nggak darurat, umpama saya mati nggak ya? Andaikan saya hampir lagi mati, hampir lagi meninggal, lalu saya wasiat kepada keluarga saya, istri, jangan bilang istri yang mana. Jadi saya bilang, saya kalau meninggal tolong pakai peti, masukin ke dalam peti. Kemudian keadaannya normal, tanahnya bagus, saya nggak COVID, ya meninggal wajar, maka wasiat itu tidak usah dipenuhi, ya Bu ya. Kalau wasiat itu sebenarnya kan sakral, yang harus dipenuhi kan. Tapi kalau dia berwasiat seperti itu, andaikan kemudian normal, maka tidak wajib, bahkan lebih baik tidak dipenuhi oleh ahli waris. Iya, nggak usah. Walaupun saya udah berwasiat seperti itu, ya. Beda halnya dengan wasiat-wasiat yang lain. Seperti saya nanti kalau meninggal kuburin di kampung. Ustaz, ya. umumnya orang Madura minta pulang sumur kampung. Ya. Iya, Bu. Soalnya kalau orang Madura itu pengennya nanti ditanya dengan bahasa Madura, Bu. Kalau di Jakarta, Pak. Kalau di Jakarta malaikatnya pakai bahasa Jakarta. Ustaz, umumnya ya. Iya, umumnya. Ya nggak hanya orang Madura aja sih sebenarnya. Ustaz kita di Madrid. Iya. Iya. Nggak aja orang Madura aja. Nah, ibu-ibu sekalian, karena sudah mendekati asar, baik Bu ya. Jadi tempelkan ke tanah pipinya, sentuhkan kakinya ke dinding kuburan, di dalam kubur kaki kita, kemudian menghadap kiblat. Itu adalah kaifiah, cara yang diatur di dalam ilmu fikih. Seandainya tidak dilaksanakan ini, maka kita yang hidup berdosa. Kita yang hidup berdosa. Mayitnya dosa apa enggak? Yang dikubur pakai enggak dikafanin, itu kan ada di video. Yang COVID enggak dikafanin, masih pakai daster, Bu. Dibungkus plastik, ternyata keluarganya nggak sengaja dibuka petinya dan tersingkap kain kafannya. Itu nggak seperti yang berlapis-lapis, karena masih kelihatan seolah-olah cuma satu lapis, padahal kalau perempuan itu sampai 5 lapis, laki-laki 3 lapis. Wow, itu jahat bener ya, jahat bener itu ya. Kalau itu bisa diambil, kemudian dikaifiahkan seperti jenazah biasa.
artinya dikafankan lagi secara syariat. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Yang dosa bukan keluarga, yang dosa bukan si mayit, tapi yang dosa adalah orang yang menelantarkan jenazah. Siapa yang menanganinya waktu di rumah sakit? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafini yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah bi jami'il hajat wa taqdi lana ya Allah bi jami'il hajat wa tudahhiruna bi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawati min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghna bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika min siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.